pulang tahun baru saya beli bahan, saya sisakan buat teman saya. Nah, habis itu saya ketemuan, nggak tahunya ternyata saya dilaporin sendiri sama teman saya. Akhirnya saya ketangkep. Oke, Bu Lensi, selamat malam. Jumpa lagi sama saya Hadi, host dari HS Channel. Saat ini saya kedatangan teman baru, namanya Fajar. Dia berasal dari Surabaya. Fajar, selamat malam, Jar. Malam, bro. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin sebelumnya. Ya, gue juga minta maaf ya, bro ya. Oke, kalau selama ini aja. gue ada salah sama lu, bro. Kosong-kosong ya. Oke, Jar. Gue mau nanya nih sedikit nih. Mungkin lo mau cerita lah tentang awal lo make narkoba. Terus narkoba jenis apa sih yang lo pakai? Tahun berapa lo pertama kali pakai juga? Saya awal pakai narkoba itu kalau nggak salah tahun 2012. Itu diajak teman saya, bro, pertama, bro. Pertama pakai narkoba 2012. Iya, Pertama itu masih jenis apa itu? Pil koplo itu, bro. Double L. Oh, double L ya. Pertama kali 2012 lo make double L ya, sama lele ya. Iya. Oke. Berapa Iya, lama iya. kira-kira lo make lele? Lamanya dari 2012 sampai kalau nggak salah 2018 itu baru. 2012 Udah nggak sampai pakai itu. 2018. Berarti sekitar 6 tahun ya. Sekitar 6 tahun. Gua mau tahu nih, Jar, efeknya make double L apa sih? Gua sendiri belum pernah nyoba sih soalnya. Efeknya itu apa ya? Kita jadi tenang, terus mungkin kalau nongkrong itu lebih enak loh, bro. Bercanda sama temen itu enak gitu, have fun aja. Seneng ya. Beda kalau pakai narkoba yang lain-lain itu. Jadi kalau lo make lele itu kayaknya seneng aja ya, happy aja ya. Iya. Oke. Iya. Terus setelah lo 2018 lo berhenti make pil koplo, narkoba apa lagi yang pernah lo pakai? 2016 itu saya mulai kenal ganja itu, bro. Oh, 2016 lo udah mulai ganja. Oke. Iya. Berapa lama? Itu nggak lama itu, bro. Hampir 2 tahunan juga itu. 2018 sudah nggak pakai juga lah itu. Jadi berhenti cuma sekitar 2 tahun ya lo pakai ganja ya? Iya. Iya. Jadi cuma sebentar ya? Sebentar kalau ganja, bro. Itu kenapa? Menurut lo itu nggak enak atau gimana? Kalau ganja itu selama saya pemakaian itu ya cukup enak aja. Kalau udah habis ngisep itu rasanya ngefly gitu, bro. Tapi ya gitu bikin gemuk. Pokoknya makan mulu ya. Beda kalau sama narkoba yang lainnya. Makan tidur gitu ya? Iya. Oke, setelah dari 2018 lo berhenti ganja, lo berhenti koplo, ada narkoba lain yang lo pakai selain itu? Sebetulnya saya mulai dari awal 2018 sampai akhir 2018 itu saya udah hampir nggak pakai apa-apa. Saya itu merantau ke Bali. Terus saya setelah balik ke Bali itu saya dikenalin teman saya sama sabu-sabu itu, bro. Oh, jadi lo sebenarnya 2018 tuh udah off ya? Iya. Terus lo Saya di Bali 1 tahun setengah. Saya di Bali 1 tahun setengah. Setengah tahun pertama itu saya masih memakai, terus balik lagi 1 tahun itu hampir udah berhenti sebetulnya saya, bro. Oh, sebenarnya udah berhenti setahun ya? Jadi lo Iya, malah belum sampai kenal sabu-sabu. oh, jadi lo ke Bali kerja, lo sempat berhenti, terus lo kenal lagi di Bali atau di Surabaya? Kenalnya di Surabaya, pas balik Surabaya lagi. Oh. Jadi lo balik ke Surabaya, ketemu teman lama lo, dikenalin sama Iya. sabu gitu. Iya. Itu ceritanya gimana? Kok lo bisa sampai mau make gitu? Ceritanya seperti apa? Nah, itu waktu saya pulang ke Surabaya, waktu saya nongkrong di warung,
temen itu minta, Jar ada uang nggak 100 buat tambah-tambah. Tak kirain mau minum, tak kasih aja 100. Nah, ternyata pas sudah saya kasih 100, saya diajak ke kosnya. Nah, awal mulanya itu dari situ bro. Pas saya diajak ke kosnya, ternyata dia bawa sabu-sabu itu. Baru pertama kali saya nyobain itu. Rasanya seperti apa sih Jar pertama kali nyobain sabu itu? Kalau Gimana ya kalau jelasinnya? Mengekspresikannya itu habis hisap asapnya itu kepala itu langsung gimana gitu, langsung kayak misalnya orang capek itu langsung energinya itu kembali lagi dulu bro. Langsung dapat energi double. Jadi menambah semangat gitu ya? Iya, menambah semangat bro, iya. Pokoknya yang tadi yang ngantuk jadi enggak ya? Iya, bahkan hampir bisa 1 hari 1 malam nggak tidur. 1 hari 1 malam nggak makan tidur? Nggak makan juga? Iya, nggak makan juga. Terus kalau lapar nggak bisa makan gitu? Sebetulnya kalau misalnya ini makainya sore atau malam gitu, sampai besoknya ketemu sore lagi tuh nggak lapar. Terus pas sorenya lapar itu tapi masih males gitu bro. Lapar tapi males makan. Nggak makan tapi masih bisa beraktivitas gitu ya? Iya, masih bisa beraktivitas. Nah, ntar kalau malamnya udah posisi udah apa, dropnya itu ya pilihannya cuman 2, mau diistirahatkan atau mau nambah lagi. Jadi mau istirahat atau pakai lagi gitu ya? Iya, bro. Ya, terus akhirnya lo pakai sabu 2018 itu ya? Nah, iya. Terus lo ketergantungan kan? Berapa lama lo pakai sabu? Hampir 4 tahun lah bro, sampai 2022 ini. 2022. Tapi sekarang udah berhenti kan? Udah berhenti sekarang bro. Boleh gak ceritain prosesnya lo bisa berhenti? Karena kan setahu saya dan banyak orang yang nggak tahu juga, mungkin ada keluarga di luar sana yang anaknya juga ketergantungan, tapi dia mau anaknya bisa berhenti gitu loh, sama seperti Fajar. Caranya seperti apa sih Jar sampai lo tuh bisa berhenti menggunakan sabu-sabu? Ya apa ya, bisa dianggap apes, bisa dianggap suatu keberuntungan. Ya mungkin Tuhan masih sayang sama saya bro. Tahun 2020 itu saya ketangkep, saya masuk rutan, akhirnya saya pindah ke lembaga pemasyarakatan. Alhamdulillah di suatu lembaga pemasyarakatan itu ada rehab bro, saya ikut rehab. Oke, jadi lo dibilang beruntung ya, jadi ketangkap itu dibilang beruntung juga ya? Iya, ya awalnya yang saya kira apes, sampai akhir-akhirnya ya bisa saya bilang beruntung lah saya. Ya, apalagi saya ditempatnya di lembaga pemasyarakatan itu, ya beruntungnya ada tempat rehab itu bro. Oke. Jadi mungkin kalau lo nggak ditangkap, nggak dimasukkan ke penjara, mungkin sampai sekarang lo masih make ya? Iya ya. Terus boleh nggak cerita sedikit proses penangkapannya seperti apa? Proses penangkapannya itu cukup membuat saya kesal sebetulnya bro. Kenapa tuh? Ya sebetulnya kan saya udah nggak pernah jualan, transaksi jual beli. Mungkin saya transaksinya cuma beli. Saya udah jadi pemakai total lah hitungannya. Nah itu waktu itu saya beli bahan, teman saya waktu itu juga titip lah. Nah waktu itu habis pulang tahun baru, saya beli bahan, saya sisakan buat teman saya. Nah, habis itu saya ketemuan, nggak tahunya ternyata saya dilaporin sendiri sama teman saya. Akhirnya saya ketangkep. Oh jadi yang gitu. Yang laporin lo itu temen lo sendiri? Temen saya sendiri. Padahal lo nyisain barang buat dia ya? Oh iya bro. Jadi niat lo baik, nyisain buat dia, akhirnya malah lo dimakan sama dia. Ya udah, itu suatu pembelajaran lah menurut saya ya, suatu pembelajaran yang memang
harus kita ambil hikmahnya. Tanpa proses seperti itu, mungkin Fajar juga belum berhenti makan narkoba. Iya bro. Oke. Bener. Lo ketangkap, pindah ke rutan, dari rutan pindah ke lembaga pemasyarakatan, ke satu lapas, ya. Di dalam lapas itu ada program rehabilitasi, ya. Iya. Yang gue mau tanya, otomatis kan butuh proses Jar untuk berhenti, ya. Tidak semudah membalikan telapak tangan atau tidak semudah memakan cabai langsung pedas seperti itu. Betul. Kapan sih lo punya niat buat berhenti dan gimana lo bisa berproses untuk berhenti? Awalnya saya ikut rehab itu ya nggak tahu Mas yang pikiran saya, apa saya masih bisa berhenti. Awalnya masih sulit bro, saya masih nyolong-nyolong juga. Nyolong apa nih? Ya nyolong-nyolong di tempat rehab, masih aja make sama aja. Oke, ya terus. Nah, lama-kelamaan di tempat rehab itu apa ya? Kadang-kadang itu dites urin tuh loh bro. Itu yang bikin mungkin kalau dites urin ini kalau ketahuan positif ada hukumannya. Nah itu loh yang bikin agak parno kalau dihukum. Terus masalah juga saya pengen cepet-cepet pulang, pengurusan pembebasan bersyarat. Kan syaratnya harus berkelakuan baik, nggak boleh pakai lagi. Ya mungkin itulah bro yang bikin saya jadi pedoman, harus bisa lah ngelawan sama adiksi saya sendiri ini buat makan narkoba itu bro. Susahnya ya, seperti apa sih Jar? Susahnya seperti apa sih Jar? Berhenti narkoba itu susahnya seperti apa sih? Karena kan di lingkungan rehabilitasi otomatis hampir semua yang ada di tempat rehabilitasi itu kan sama-sama pemakai kan ya? Ya. Otomatis kan kalau ketemu punya rasa sugesti, punya rasa keinginan untuk mengulang kembali. Ya. Cara lo bisa mengalihkannya, perasaan lo itu seperti apa sih? Kalau saya pribadi ya pertama dari diri sendiri, yang kedua juga dari orang tua. Mungkin saya lihat perjuangan orang tua saya buat ngurusin saya selama saya berada di lapas gitu bro. Makanya itu yang buat saya gimana caranya biar saya itu nggak pakai lagi. Terus kalau masalah pengaliannya itu ya kita di lembaga pemasyarakatan kan banyak kegiatan, apalagi di rehab itu bro. Kumpul, bikin acara apa. Kadang kalau pas lagi bosen ya lihat TV aja, sambil tiduran gitu aja bro. Lihat TV sambil tiduran. Jadi titik balik lo saat di tempat rehab ya, dan lo juga ingat perjuangan perjuangan orang tua lo, gimana dia berjuang untuk lo supaya bisa cepat pulang, bisa cepat berkumpul lagi sama keluarga gitu. Terus ya lo nggak mungkin lah menyia-nyiakan orang yang sayang sama lo seperti itu ya. Iya benar bro. Jadi lo berusaha semaksimal mungkin untuk berhenti. Iya bro. Oke. Pokoknya ya selama saya ada di rehab itu udah hampir berapa itu? Oh ya berarti saya berhenti itu enggak 2022 bro, 2021 ya. 2021 saya itu keluar 2022 kok. Iya. Jadi setahun lo berhenti ya di dalam tempat rehab itu ya? Benar-benar berhenti? Iya. Oke. Benar-benar berhenti. Karena takut dites urin juga ya, salah satunya. Emang kalau boleh tahu juga ya. Kan lo bilang kalau ketahuan dites urin positif pasti ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya itu yang bikin lo malu itu seperti apa sih sebenarnya? Terlepas dari sanksi yang lain ya. Bro. Hah? Ya contohnya kalau ketahuan positif didandanin kayak cewek, pakai daster, dilipstikin, terus diajak muter-muter ke seluruh blok satu lapas itu, kan malu bro. Oh jadi sebenarnya bukan karena
apa ya, bukan karena pembelajaran yang lain yang bikin lo takut ya, tapi karena lo yang bikin lo takut tuh karena didandanin kayak perempuan gitu ya, malah. Iyalah bro, harga dirinya itu loh, taruh mana? Iya, jadi mentalnya dijatuhkan ya. Iya. Oke, mentalnya bener-bener jatuh Don, didandanin kayak perempuan, pakai lipstick, Iya bro. pakai rok juga gitu. Iya, kalau masalah di CIC sel sendiri, nggak pakai baju dikurung, nggak masalah bro, nggak ada yang tahu. Kalau malah disuruh keliling itu loh, malunya nggak mau tahu wis. Itu yang buat lo malah nggak mau melakukan kesalahan ya, akhirnya ya. Iya bro. Oke, Jar, Apalah cari aman. oh cari aman ya. Dan akhirnya Iya, karena iya. lo cari aman sebenarnya lo cari aman supaya lo nggak kena konsekuensi seperti itu. Dan akhirnya Nah, yang kedua juga karena orang tua saya juga Iya. itu bro. Kasihan ya. yang pertama kan karena lo nyari aman, kedua karena kerja keras ibu lo untuk berusaha Iya, pada semaksimal intinya mungkin ya untuk pada lo inti saya itu loh. pulang gitu kan. Tapi Iya. intinya gara-gara lo cari aman, akhirnya lo keterusan, ya kan? Bisa berhenti. Iya. Ya alhamdulillah itu. Iya bro. Alhamdulillah lah. Iya. Yang awalnya saya itu apalah mules. Kalau nggak pakai itu mules. Masa Jar? Kalau nggak pakai itu mules. Eh, Terus dikit-dikit kalau ada masalah pikirannya bawaannya ke situ mulu. Akhirnya saya tahan ya. Bisa lah, meskipun kalau pas lagi pusing bisa aja marahin temennya meskipun temennya nggak salah daripada yang lain-lain. ya benar. Daripada ke jalan yang nggak benar terus kena konsekuensi, lebih baik Iya, ya, iya bro. marah-marah yang nggak jelas aja, diluapin emosinya seperti itu ya. Ya. Oke. Iya, daripada ke arah yang negatif, mendingan saya pas lagi kalau pusing gitu banyak pikiran wis mending marah-marah nggak jelas aja ke temen, biarin Nes. Oke, Jar, boleh gak gue minta tolong sama lo? Minta tolong apa bro? Satu aja permohonan gue. Iya, Kita tahu lah teman-teman kita di luar ataupun yang ada di dalam tempat rehabilitasi mungkin masih berusaha untuk bisa pulih dari ketergantungannya. Ya, iya, saya minta Fajar berikan satu motivasi untuk teman-teman yang masih menggunakan barang-barang terlarang agar bisa berhenti menggunakan barang-barang terlarang dan kembali ke keluarganya sebagai orang yang baru. ya motivasi dari saya untuk teman-teman di luar maupun di dalam yang masih ikut rehab berjuang buat mengalahkan adiksinya ya pesan saya tetap jaga diri, jaga nafsu, jangan sampai apalah ya. Meskipun kalian mungkin ya apa bahasanya sumpek lah di sana. Saya juga udah pernah ngalami sumpek itu. Oh, jenuh ya Cuman sana mau ya? gimana lagi? Jenuh itu yang nomor satu bikin sumpek itu. Pokoknya saran saya, kalian mau gimana lagi harus tetap bisa jaga adiksi lah. Jangan sampai apa-apa kalian emosi apa dapat masalah malah pakai narkoba itu malah nggak nyelesain masalah. Kalau bisa udah jangan pakai narkoba lah. Percuma. Kalian di sini di dalam nunggu pulang, apalagi kayak lebaran gini, pengen ketemu keluarga. Tapi alhasil apa kalau udah pulang? Pakai lagi sama aja, tetap masuk. Temen gue juga banyak bro, yang pulang sebelum gue, hampir 1 minggu 2 minggu. Nyatanya sekarang banyak yang udah di dalam lagi. Banyak Gimana yang terus rasanya lagi. keluarganya juga? Kan kasihan juga. Jadi teman-teman Makanya saran saya apa ya? Udah, gimana lagi? Berani berbuat ya berani terjangkau, berani berbuat ya berani bertanggung jawab. Jadi resiko lah udah kalau mau make mau jualan di luar. Untuk pokoknya teman-teman yang masih di dalam atau ikut rehab, saran saya pokoknya udah jangan lagi make narkoba. Kasihan orang tua kalian, kasihan anak istri kalian. Jangan make narkoba lagi. Daripada make narkoba lagi mendingan kalian pulang udah kerja apa adanya aja lah. Yang penting bisa nyenengin keluarga kalian, nyenengin anak istri kalian. Kasihan anak istri kalian, orang tua kalian yang nunggu di luar itu loh. Yang tiap hari, yang laki-laki juga itu, yang sebetulnya jadi tulang punggung keluarga malah nyusahin keluarga.
saya sendiri yang belum berkeluarga aja loh bro, nyusahin orang tua itu, aduh ampun wis gak bisa balesnya bro. Udah bingung Jar ya? Iya, di luar gini loh, udah kerja gini, tetap aja nggak bisa sepenuhnya buat ngasih orang tua balas budi. Oke. Hidup pribadi sendiri aja lo belum tercukupi sama aja, makanya bingung balesnya. Ya. Sebenarnya kalau gue boleh kasih saran, orang tua itu tidak meminta uang dari anaknya. Cukup anaknya bisa berhenti dari menggunakan narkoba aja, itu sudah cukup membahagiakan untuk orang tua kita. Ya. Iya. Jadi Fajar, terima kasih sudah mau memberikan sedikit waktunya untuk tukar pikiran, untuk sharing ya. Saya doakan semoga apa yang Fajar lakukan sukses dan bisa membahagiakan keluarga ya. Amin amin, sama-sama bro, saya juga seneng kok bisa sharing gini. Oke. Ya supaya teman-teman yang ada di dalam ya juga tahu lah, semoga aja bisa tobat dan lekas bertemu sama keluarganya, amin. Amin. Fajar, terima kasih. Oke, Brainsis, terima kasih telah menonton channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jar, terima kasih Jar, sekali lagi Jar. Oke bro.